Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rustilawati, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas PM01. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai energi, dari pengertiannya secara umum, aliran energi dalam lingkungan, kemudian dampak penggunaan sumber energi terhadap lingkungan, cara menghemat energi, dan energi berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak penjelasan berikut ini. Apa sih itu energi? Energi adalah suatu kerja yang dapat dilakukan oleh gaya tertentu seperti gravitasi, elektromagnetik, dan lain-lain. Aliran energi dalam ekosistem. Nah, seperti yang kita ketahui, energi matahari itu merupakan sumber energi bagi segala kehidupan di bumi. Hanya organisasi ototrof yang dapat menangkap dan memanfaatkan energi matahari melalui proses fotosintesis. Organisme ototrof itu mengubah energi matahari menjadi gula dan oksigen. Dalam suatu ekosistem, energi mengalir dari matahari hingga ke pengurai. Nah, produsen itu mendapatkan energi dari matahari oleh tumbuhan yang diubah menjadi energi kimia. Energi kimia itu kemudian berpindah ke konsumen 1, ke konsumen 2, dan ke konsumen 3, dan seterusnya. Dan itulah yang disebut dengan aliran energi dalam ekosistem. Kemudian adapun definisi aliran energi, yaitu jalur satu arah dari perubahan energi pada suatu ekosistem. Aliran energi akan berakhir pada proses penguraian. Dalam proses ini, energi itu dilepaskan dalam bentuk panas yang tersebar di lingkungan dan tidak dapat dimanfaatkan lagi. Nah, produsen itu menempati tingkat trofik pertama, konsumen 1 menempati tingkat trofik kedua, dan seterusnya. Semakin jauh jarak transfer energi dari matahari, semakin kecil aliran energinya pula. Dan hal ini berarti konsumen 3 dan seterusnya itu pada tingkat trofik keempat itu mendapatkan transfer energi paling kecil sehingga ia rawan punah. Dan mengapa semakin jauh dari matahari energi yang didapatkan semakin kecil? Pada setiap trofik itu, energi yang dilepaskan ke lingkungan sekitar 90%, dan yang dimanfaatkan organ hanya 10%. Sekitar 90% panas yang dilepas ke lingkungan dan tidak dapat didaur ulang itu karena energi tidak dapat didaur ulang. Akibatnya, pemborosan energi telah terjadi di dalam ekosistem. Dalam aliran energi, terjadi perpindahan energi. Proses ini terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di dalam rantai makanan. Selanjutnya yaitu dampak penggunaan sumber energi pada lingkungan. Dalam penjelasan kali ini saya akan membahas 3 pokok. Yang pertama energi angin, kemudian energi surya, dan yang ketiga energi bakar fosil. Yang pertama, energi angin. Nah, angin itu adalah sumber energi bersih, dan secara keseluruhan penggunaan air itu untuk energi yang memiliki dampak lingkungan yang lebih sedikit dibandingkan banyak sumber energi lainnya. Nah, contohnya turbin angin atau sering disebut kincir angin tidak melepaskan emisi yang mencemari udara atau air dengan sedikit perkecualian, dan mereka tidak memerlukan air untuk pendinginan. Nah, turbin angin dapat mengurangi jumlah listrik yang dihasilkan dari bahan bakar fosil, dan oleh karena itu mengurangi jumlah polusi udara, emisi karbon dioksida, dan penggunaan air dibandingkan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Turbin angin memang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, tapi dampak negatifnya itu bisa diseimbangkan dengan kebutuhan kita akan listrik
sehari-hari. Dampak lingkungan dengan menggunakan angin itu untuk energi secara keseluruhan relatif lebih rendah dibandingkan sumber energi lainnya untuk membuat listrik. Turbin angin modern adalah mesin yang sangat besar dan beberapa pihak tidak suka mengenai dampak visual mereka pada landscape. Ada beberapa turbin angin yang terbakar, bahkan ada cairan pelumas yang bocor. Meskipun hal ini relatif jarang, beberapa pihak tidak menyukai suara yang ditimbulkan oleh baling-baling turbin angin. Nah, beberapa jenis turbin angin dan proyek energi angin menyebabkan buruh dan kelelawar mati. Dan sebagian besar proyek pembangkit listrik tenaga angin di darat juga membutuhkan jalan dan sarana transportasi yang menambah dampak fisik terhadap lingkungan. Memproduksi logam dan bahan lainnya di turbin angin dan beton untuk pondasi juga memerlukan penggunaan energi yang mungkin berasal dari bahan bakar fosil. Yang kedua, energi surya. Nah, energi surya sering juga disebut dengan energi matahari sendiri itu telah banyak digunakan secara tradisional dalam menunjang kehidupan seperti mengeringkan ikan hasil tangkapan, media dalam proses memanen garam dari air laut, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, energi matahari itu digunakan untuk daya utama dalam panel surya. Panel surya itu akan mengkonversi energi foton yang dikeluarkan oleh matahari menjadi listrik. Nah, panel surya itu telah banyak digunakan dalam skala rumah tangga karena biayanya relatif murah dan perawatan yang mudah. Panel surya juga dapat dipasang dengan mudah pada atap rumah sehingga akan menghasilkan listrik yang cukup untuk keperluan rumah tangga. Di samping dampak positif yang dimiliki oleh panel surya, alat ini juga memiliki dampak negatif pada lingkungan yang harus diwaspadai. Yang pertama, bahan yang digunakan dalam panel surya akan menjadi sampah apabila alat tersebut mengalami kerusakan. Yang kedua, komponen-komponen pada panel surya itu merupakan logam yang harus ditambang. Semakin banyak kebutuhan panel surya, berarti semakin banyak penambahan logam yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, pantulan cahaya matahari dari panel surya yang berbahaya bagi makhluk hidup. Misalnya, jika ada burung maupun serangga yang terbang di dekat panel surya tersebut, maka akan mengakibatkan kematian. Selanjutnya, energi yang ketiga, energi bakar fosil. Nah, teknologi terbaru terus dikembangkan dalam upaya meningkatkan efektivitas penggunaan bahan bakar dan menyediakan bahan bakar alternatif yang digunakan manusia. Hal ini dikarenakan bahan bakar fosil yang saat ini digunakan itu ternyata buruk untuk kondisi kehidupan di dunia, mulai dari kerusakan lingkungan, pemanasan global, sehingga terganggunya kegiatan manusia secara umum. Misalnya pada pemanasan global, penggunaan atau pembakaran bahan bakar fosil itu menghasilkan gas residu berupa karbon dioksida. Gas ini sendiri tidak seluruhnya dapat diserap oleh tumbuhan sehingga berada di lapisan udara atas. Ketika kadar karbon dioksida terlalu tinggi, maka muncullah fenomena efek rumah kaca yang membuat bumi semakin panas dari waktu ke waktu. Selain itu, jumlah bahan bakar fosil sendiri, baik minyak bumi atau batu bara itu sangat terbatas, dan eksploitasi besar-besaran yang dilakukan selama ini membuat jumlahnya terus menipis. Jika kita terus bergantung pada bahan bakar jenis ini, lama-kelamaan manusia akan mengalami kesulitan jika sumber bahan bakar yang digunakan habis. Dan selain kedua hal itu, dampak yang paling terasa adalah polusi udara yang semakin lama semakin membuat nafas tidak nyaman. Memang majunya teknologi itu memungkinkan kendaraan atau mesin melakukan pembakaran dengan lebih baik, namun residu yang tercipta terus meningkat sehingga membuat udara semakin tidak nyaman untuk dihirup. Selanjutnya, cara menghemat energi.
Nah, teman-teman pasti ingin tahu kan cara untuk menghemat energi. Yang pertama yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari itu menggunakan lampu hemat energi. Kedua, mematikan lampu saat sudah tidak dipakai, mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari, menggunakan kulkas dengan freon ramah lingkungan, memanfaatkan pencahayaan, menggunakan fasilitas transportasi umum, menggunakan air secukupnya, tidak membiarkan charger handphone semalaman agar daya listriknya itu tidak terbuang tanpa ada perangkat yang diisi baterainya. Kemudian menggunakan timer pendingin ruangan, atau dengan kata lain cukup gunakan pendingin ruangan itu saat dibutuhkan saja. Kemudian cara yang ke-10 itu memakai pakaian sesuai kondisi cuaca. Kemudian 11, memanfaatkan energi alternatif seperti air, angin, dan sinar matahari. Kemudian memasak dengan air secukupnya. Kemudian merawat peralatan listrik secara teratur dan memanfaatkan fungsi kendali smart device untuk kendali listrik. Kemudian cara yang terakhir dari saya itu membiasakan kebiasaan hemat energi tentunya. Selanjutnya, energi berkelanjutan. Apa sih itu energi berkelanjutan? Energi berkelanjutan itu adalah penyediaan energi yang berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Teknologi yang mempromosikan energi berkelanjutan yang termasuk sumber energi terbarukan seperti pembangkit listrik, tenaga air, energi surya, energi angin, tenaga ombak, energi panas bumi, fotosintesis buatan, dan tenaga pasang surut, dan juga teknologi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi. Nah, untuk jenis-jenis energinya sendiri ada 7. Yang pertama, tenaga surya. Nah, tenaga surya itu mengandalkan energi matahari daripada bahan bakar fosil dan juga membantu kita untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kondisi lingkungan. Dalam jangka panjang, energi surya juga dapat menghilangkan biaya energi dan dalam jangka pendek mengurangi tagihan energi. Kemudian jenis yang kedua, angin. Ya, jenis energi ini adalah sumber energi bersih, artinya tidak mencemari udara seperti bentuk energi yang lain. Energi angin itu tidak menghasilkan karbon dioksida atau melepaskan produk berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau berdampak negatif terhadap kesehatan manusia seperti kabut asap, hujan asap, atau penangkapan panas lainnya. Kemudian investasi dalam teknologi energi angin itu juga dapat membuka jalan baru untuk pekerjaan dan melatih kerja, karena turbin di pertanian perlu diservis dan dipelihara agar tetap berjalan. Kemudian jenis yang ketiga yaitu hidroelektrik. Nah, hidroelektrik contohnya itu adalah bendungan. Nah, bendungan itu adalah apa yang paling banyak diasosiasikan oleh orang dalam hal tenaga air. Air mengalir melalui turbin bendungan untuk menghasilkan listrik yang dikenal sebagai tenaga air penyimpanan pompa. Nah, tenaga air aliran sungai itu menggunakan saluran untuk mengalirkan air daripada mengalirkannya melalui bendungan. Tenaga air itu tidak menghasilkan polusi dan oleh karena itu merupakan pilihan energi yang jauh lebih ramah lingkungan untuk lingkungan kita. Kemudian jenis keempat, ya, panas bumi. Terkadang sejumlah besar panas bumi itu keluar secara alami tetapi sekaligus menghasilkan kejadian yang sudah dikenal seperti gunung berapi dan geyser. Mohon maaf, maksud saya itu tadi letusan gunung berapi dan geyser. Nah, panas ini dapat ditangkap dan digunakan untuk menghasilkan energi panas bumi dengan menggunakan uap yang berasal dari pemumpahan air di bawah permukaan yang kemudian naik ke atas dan dapat digunakan untuk mengoperasikan turbin. Kemudian
Selanjutnya jenis kelima, lautan. Nah, lautan itu dapat menghasilkan dua jenis energi. Yang pertama, thermal dan mekanik. Energi panas laut itu bergantung pada suhu permukaan air hangat untuk menghasilkan energi melalui sistem yang berbeda. Kemudian energi mekanik samudra itu menggunakan pasang surut air laut untuk menghasilkan energi yang dihasilkan oleh rotasi bumi dan gravitasi dari bulan. Kemudian jenis yang keenam, hidrogen. Hidrogen itu dapat digunakan sebagai bahan bakar pembakaran bersih yang mengurangi polusi dan lingkungan yang lebih bersih. Ini juga dapat digunakan untuk sel bahan bakar yang mirip dengan baterai dan dapat digunakan untuk menyalakan motor listrik. Kemudian jenis yang ketujuh yaitu biomasa. Nah, bioenergi adalah jenis energi terbarukan yang berasal dari biomasa. Biomasa itu adalah energi bahan organik yang berasal dari tumbuhan dan organisme yang baru hidup. Menggunakan kayu di perapian kita adalah contoh biomasa yang kebanyakan orang-orang kenali. Nah, selain itu penggunaan biomasa dalam produksi itu menghasilkan karbon dioksida yang dibuang ke udara, tetapi tanaman regenerasi mengkonsumsi jumlah karbon dioksida yang sama yang dikatakan dapat menciptakan keseimbangan atmosfer. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.